Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali saya bisa hadir di ruang dengar Bapak Ibu sekalian, dan tentunya dalam program Making Life Better menyambut hari Natal yang sebentar lagi akan kita masuki. Nah, saudara-saudara, alangkah indahnya di dalam eh, hari-hari menyambut Natal itu kita betul-betul merenungkan apa sih artinya Natal, sehingga tidak hanya sekedar pohon Natal, hadiah Natal, drama Natal, nyanyian Natal. Nah, kadang-kadang kita terlalu sibuk untuk mempersiapkan Natal atau pesta Natal atau perayaan Natal, kita sendiri lupa apa artinya Natal. Nah, itu sebabnya saya mau mengingatkan kita semua supaya jangan sampai kita kehilangan makna Natal gara-gara terlalu sibuk persiapan Natal. Ya kan? Sudah ada panitia. Saya yakin di gereja-gereja sudah ada panitia Natal, ada yang sudah latihan kor, barangkali ada drama, ada juga yang sudah ribut dengan nanti konsumsinya makan apa. Nah, jangan sampai panitia sibuk mempersiapkan Natal, kita kehilangan hikmah Natal. Nah, itu sebabnya saya mau mengingatkan kepada saudara-saudara bahwa Natal adalah joy to the world. Natal adalah sukacita. Itulah sebabnya saudara-saudara, jangan sampai Anda terlalu sibuk membereskan, menyiapkan, berlatih untuk Natal, tapi kita kehilangan the joy of Christmas. Maka saya mau mengingatkan Anda semuanya, ingat baik-baik, Natal adalah joy to the world, the Lord has come. Natal adalah sukacita bagi kita semua. Nah, kembali pada masa di mana Natal itu terjadi 2024 tahun yang lalu, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, kalau saudara membaca di dalam kitab Injil, saudara akan menemukan kisah Natal itu diwarnai dengan berita sukacita. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Dan saudara-saudara, kalau kita memahami konteksnya, kita akan jauh lebih memahami, mendalami, menyelami, dan akhirnya mendapatkan makna yang dalam. Yang saya mau fokus kali ini adalah berita yang dibawa oleh malaikat kepada para gembala. Ingat baik-baik saudara, saya sudah membahas para gembala adalah kaum yang sudah dicap sebagai kaum yang tidak bisa dipercaya, kaum pinggiran, kaum yang barangkali tidak punya harapan di masa depan, karena seorang gembala biasanya tidak boleh memberikan kesaksian di pengadilan karena kurang dipercaya. Jadi kalau saudara lahir dari keluarga gembala, kemudian ditanya, kalau besar mau jadi apa? Gembala. Tidak ada pilihan lain. Seorang gembala jangan pernah bercita-cita mau jadi tentara, pegawai raja, pegawai negara, menjadi imam. Tidak bakalan diterima karena Anda sudah dicap dari kaum gembala. Mohon maaf, kasta yang paling bawah kalau boleh saya katakan. Nah, dalam situasi seperti itu, para gembala yang sedang menunggu di padang tiba-tiba mendengarkan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh para malaikat, dan mereka turun dari surga mengatakan, joy to the world, ada berita sukacita, damai di bumi, damai di surga. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Kamu akan menjumpai bayi itu ada di kandang berbungkus kain lampin. Oh, saudara-saudara, tidak ada istilah menunda, tidak ada istilah meragukan. Kaum gembala yang sedang menantikan pelepasan, menantikan sebuah pembebas, seorang pembebas, menantikan kondisi yang bisa diubahkan, nasib yang bisa diubahkan, langsung membuat keputusan. Mereka pergi menjumpai bayi itu, dan saudara-saudara, saya bisa membayangkan wajah para gembala yang mendapatkan kunjungan dan menyaksikan bahwa apa yang dilihatnya, yang diharapkan selama ini, yaitu pembebas, pembaharu, penyelamat, sudah ada di depan matanya. Sehingga mereka pulang dengan hati yang gembira dan mereka langsung mengabarkan berita itu kemana-mana.
Saya bisa memahami hati para gembala yang penuh dengan sukacita, penuh dengan harapan bahwa nasib saya akan berubah, nasib anak-anak saya akan berubah. Saya sudah berjumpa dengan bayi itu yang akan menjadi Mesias, menjadi pembebas yang memberikan pengharapan di masa depan. Saudara-saudara, saya bisa melihat wajah mereka. Nah, saya mau membawa renungan ini kepada Anda semuanya. Bagi Anda semua yang sudah sampai di titik, aduh bagaimana dengan masa depan, tidak usah ngomong mengenai masa depan. Saya tidak berani ngomong mengenai masa depan. Saya tidak berani menengok masa depan. Saya takut menghadapi masa depan. Karena apa? Sudah pasrah dengan nasib. Ya nasib, ya nasib. Sudah pasrah dengan keadaan. Dan saudara tidak berani menengok keadaan. Saudara tidak lagi berani berharap. Karena apa? Ya nasib, ya nasib. Saudara mungkin sudah dikasih tahu, sudah membaca, sudah melihat prediksi, atau mungkin ada ramalan masa depan. Saudara tidak percaya. Karena sudah bertahun-tahun saudara menghadapi ya nasib, ya nasib. Nah, kepada Anda semua yang lagi diizinkan menghadapi ya nasib, ya nasib, ada kabar baik. Tuhan datang untuk mengubah nasib Anda. Yesus datang ke dalam dunia untuk mengubah hidup Anda. Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan masa depan yang lebih baik. Dan saya bisa bersaksi, saudara-saudara. Saya bisa bersaksi betapa luar biasanya nasib atau kehidupan waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Mungkin saya tidak perlu mencari contoh orang lain. Saya memakai contoh diri saya sendiri. Hidup saya hari ini diubahkan. Hidup saya hari ini bisa luar biasa. Saya melihat, saya sendiri kagum dengan cara Tuhan mengubah hidup saya, mengubah nasib saya. Saya berubah, saya mengalami hal-hal yang luar biasa karena saya berjumpa dengan Yesus. Kalau saya tidak berjumpa dengan Yesus pada waktu di SMA, mungkin saya tidak bisa mengalami hal-hal yang luar biasa hari ini. Kalau boleh saya mengatakan, hari ini hidup saya seperti ini diberkati oleh Tuhan karena saya berjumpa dengan Yesus. Saya mau saksikan ini. Saya lahir dari keluarga yang miskin. Bapak ibu saya bercerai waktu saya umur 6 tahun, saudara-saudara. Kalau saudara mengikuti video hidup saya waktu umur 6 tahun sampai umur 12 tahun, sampai umur 20 tahun, mungkin saudara akan kaget. Waduh, Wiratno, panggilan saya di kampung, Wiratno yang waktu kecil kasihan, hidupnya keleleran, ya kan? Bahkan kalau cari makan dia harus hidup dari rumah ke rumah, menimba air dari sungai atau mengambil air dari sungai. Saudara, kalau saudara melihat hidup saya di masa kecil, saudara tidak menyangka kalau saya masih bisa bertahan sampai hari ini. Dan ketika saya berjumpa dengan Yesus, saya berjumpa dengan Sang Pengubah kehidupan, Sang Pemberi pengharapan, Sang Pengubah masa depan. Saya berjumpa dengan Yesus. Pada waktu saya menerima Yesus sebagai juru selamat saya, kemudian saya mengikuti, saya melayani dia, saya mendengarkan firman-Nya, saya mengikut jejaknya dengan memberikan hidup untuk melayani bagi orang lain. Aduh, saudara-saudara, saya sendiri kagum, kok bisa seperti ini? Kalau orang-orang di kampung saya lihat saya sekarang, mereka juga kagum. Iya kan? Dan itu bukti nyata bahwa di dalam Yesus Anda bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Amin. Di dalam Yesus Anda bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Ini bukan hanya sekedar slogan atau jargon. Ini nyata, saya sudah mengalaminya. Jadi kabar baik, joy to the world, the Lord has come. Saudara-saudara, kesukaan bagi dunia, Yesus sudah hadir. Karena nomor satu, saudara, Yesus bisa mengubah nasib karena Dia yang menciptakan kita. Ya kan? Efesus 2 ayat 10 dikatakan kita ini ciptaan Allah, ya kan? Dilahirkan baru di dalam Kristus untuk melakukan perbuatan baik yang sudah Ia siapkan sebelumnya. Jadi sebelum Anda lahir, Yesus sudah menyiapkan rancangan buat Anda, buat saya.
Jadi waktu saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya berjumpa dengan pencipta saya. Karena Injil Yohanes mengatakan segala sesuatu tidak ada kalau tidak ada Dia. Dia adalah pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia yang menjadikan segala alam semesta termasuk isinya. Jadi saudara dan saya diciptakan di dalam Kristus, oleh Kristus, untuk Kristus. Jadi ketika saya berjumpa dengan Yesus, saya berjumpa dengan pencipta saya. Dan saudara-saudara, alangkah indahnya hidup ini ketika kita mengetahui untuk apa kita hidup. Dan ketika Anda berjumpa dengan Sang Pencipta dan Pemilik hidup, Anda menemukan apa yang namanya tujuan hidup. Anda akan menemukan panggilan hidup. Dan orang yang bahagia adalah yang sudah berjumpa dengan penciptanya, menemukan panggilannya, dan tahu untuk apa dia hidup. Saya sudah menemukan itu. Amin. Haleluya. Maka dia bukan hanya sekedar menyelamatkan jiwa saudara. Dia mengarahkan jiwa saudara mau kemana. Dia memberikan sebuah jaminan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia yang bilang. Jadi kalau saudara ingin menemukan jalan yang benar, ingin menemukan kehidupan yang bahagia, ingin menemukan kebenaran yang sesungguhnya, Yesus adalah jawabannya. Maka bagi mereka yang buntu mengenai masa depan, bagi mereka yang tidak tahu untuk apa hidup ini, bagi mereka yang sedang jenuh dengan kehidupan, bosan dengan hidup, berjumpalah dengan Yesus karena Dialah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Oh saudara-saudara, saya bisa ngomong sehari semalam tidak habis-habisnya menceritakan betapa baiknya Yesus dalam kehidupan saya. Dan saya berdoa bagi Anda semua yang sudah menemukan Kristus dalam kehidupan saudara, saudara menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Saudara menemukan kualitas hidup yang lebih baik. Saudara menemukan damai di dalam hati, karena Dia yang mengatakan, damai yang aku berikan kepadamu tidak seperti damai dunia ini. Ingat baik-baik. Damai yang aku tinggalkan kepadamu tidak sama dengan damai di dunia ini. Damai dunia itu tergantung dari apa yang dilihat. Lihat ada warna merah di dompet, damai datang. Tapi kalau yang ada tinggal yang warna hijau, damainya hilang. Itu bukan damai sejahtera. Damai yang datang pada waktu tanggal muda, tapi kalau tanggal tua hilang, itu bukan damai Kristus. Damai yang datang waktu Anda dapat promosi, dapat hadiah, tapi kalau tidak dapat apa-apa, tidak ada damai, itu bukan damai dari Kristus. Damai dari Kristus adalah damai sejahtera yang tidak dipengaruhi oleh apapun juga. Itulah yang saya dapatkan dari Tuhan. Dan itulah yang berhak Anda dapatkan dalam kehidupan waktu Anda percaya kepada Tuhan. Damai yang melampaui segala akal. Amin. Itu buktinya apa? Buktinya Yesus sendiri yang disebut the Prince of Peace. Dia adalah Raja Damai. Bagaimana kita tahu bahwa dia Raja Damai? Lihat waktu dia ada di perahu. Ketika para muridnya diajak menyeberang danau, kemudian angin ribut datang, semua pada berteriak, "Guru, engkau tidak peduli dengan kami." Pada waktu kapalnya mau tenggelam, Yesus tidur di buritan. Dia tidur karena di tengah badai masih ada damai. Itulah damai yang Yesus miliki. Itu damai yang tidak dipengaruhi oleh apa yang terjadi. Damai tidak dipengaruhi apa yang Anda lihat. Damai sejahtera, damai yang tidak terkondisi oleh apa yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, damai itu yang dimiliki oleh Kristus, yang disebut dengan the Prince of Peace. Damai itu ditinggalkan kepada Anda, diberikan kepada Anda. Maka orang yang percaya kepada Kristus, seharusnya dia memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal. Punya duit, tidak punya duit, masih bisa menyanyikan semua baik. Amin. Beras masih ada atau beras sudah habis, masih bisa menyanyi, "Kunaikan syukur padamu." Amin. Damai sejahtera tidak dipengaruhi di dompet masih ada isinya atau tidak. Saudara, ketika di dompet sudah tidak ada isi, masih bisa nyanyi,
Tuhan, sungguh Engkau baik, rencanamu sempurna. Karena apa? Damai sejahtera tidak ditentukan oleh apa yang terjadi. Kalau damai itu ditentukan oleh apa yang terjadi, itu bukan damai sejahtera. Damai sejahtera itu datang dari dalam hati karena kita berjalan bersama Tuhan, mengimani firman Tuhan, meyakini perlindungan Tuhan, meyakini penyertaan Tuhan. Dalam bahaya, dalam ancaman, dalam situasi Anda dimusuhi orang, dijelek-jelekan, digosipin, saudara masih bisa mengatakan, Tuhan, Engkau baik, damai ada di dalam hati. Dulu ada lagu waktu saya baru bertobat, damai yang diberikan sangat besar. Masih ingat lagu itu, saudara? Damai yang datang dari Tuhan. Karena apa? Tuhan menyertai kita. Dan itulah janjinya. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Haleluya. Maka joy to the world, sukacita dari surga datang kepada kita. Karena apa? Karena kita berjumpa dengan Sang Juru Selamat yang bukan hanya menyelamatkan jiwa kita, tapi Dia menyertai perjalanan hidup kita, memberikan makna untuk menemukan arti kehidupan, dan memberikan jaminan. Jaminan apa? Hari ini juga kamu akan masuk ke Firdaus bersama-sama dengan saya. Ia ucapkan untuk orang yang penjahat yang disalib di sebelahnya. Saudara-saudara, belum ada nabi, belum ada manusia yang berani mengatakan, berani menjanjikan, hari ini kalau kamu mati bersama-sama dengan saya, kamu akan masuk dalam surga. Saudara-saudara, Dia datang dari surga. Maka Dia tahu surga. Maka saya percaya, kalau saya percaya kepada Yesus dan saya mengimani apa yang dijanjikannya, saya akan bersama dengan Dia. Dan Dia yang mengucapkannya itu. Aku pergi ke rumah Bapa untuk apa? Menyediakan tempat bagimu, sehingga di mana aku berada, di situ juga kamu akan berada. Saudara-saudara, belum ada nabi yang berani mengatakan itu. Nah, saya percaya kepada Dia yang mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Karena Dia datang dari surga. Jadi istilahnya, kalau saya pergi tour, kemudian tour guide saya belum pernah ke sana, saya was-was. Jangan sampai tersesat karena dia tidak tahu jalannya. Tapi kalau dia sudah pengalaman, dia datang dari sana, saudara-saudara, saya tidak takut. Ini contoh. Kalau saya diajak Pak Kadek Sumartana tur ke negara atau ke daerah negara atau Jembrana, saya percaya dia, dia berasal dari sana, dia tinggal di sana, ya kan? Tapi kalau orang dari, mohon maaf, dari Papua yang belum pernah ke negara atau Jembrana ngajak saya, Pak, mari kita jalan-jalan ke Jembrana, saya ragu, saudara-saudara, karena dia belum tahu jalan-jalannya. Kalau dia yang datang dari surga, turun ke dalam dunia dan mengatakan, aku menyediakan tempat bagimu, di mana aku berada, kamu akan berada. Kemudian dia mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Saya percaya kepadanya. Jadi, saudara-saudara, inilah sukacita Natal. Sukacita Natal adalah Anda mendapatkan jaminan bahwa Dia yang turun dari surga dan membawa Anda untuk menyelamatkan kembali supaya Anda bisa kembali ke pangkuan Bapa. Jaminan 100% dipercaya. Amin. Jadi ini kabar baik buat Anda semua yang tidak tahu nanti bagaimana kalau saya mati, nanti bagaimana nasib masa depan anak-anak saya, nanti bagaimana masa depan keluarga saya, nanti bagaimana masa depan pelayanan saya. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, karena Dialah yang memperdulikan Anda. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Yesus, karena Dia yang peduli dengan hidup Anda. Saudara, Dia mengerti, Dia peduli. Untuk itu Dia datang menjadi manusia, supaya Dia paham kebutuhan manusia, paham masalah manusia. Itulah sebabnya kemanapun Dia pergi, Dia memberikan pertolongan. Sebagai manusia, Dia tahu apa yang menjadi pergumulan manusia. Amin. Itulah sebabnya Yesus berkali-kali menjumpai para murid dan mengucapkan kalimat yang sama. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Karena Yesus tahu bahwa rasa takut bisa membuat
masalah kehidupanmu tambah rumit, engkau tidak bisa maksimal, kreativitas Anda macet, engkau tidak bisa melayani Tuhan dengan baik oleh karena ketakutan demi ketakutan. Joy to the world. Dia datang ke dalam dunia untuk membebaskan Anda, memberikan jaminan Anda, memastikan Anda akan kemana, memberikan arahan untuk apa hidup ini. Haleluya. Nah, saya mau sekali lagi mengingatkan Anda, kalau saudara sudah jadi Kristen bertahun-tahun, masih beban hidupnya kayak berat, saudara ke gereja tidak ada sukacita, saudara belum menemukan untuk apa saya hidup ini, saya ragu-ragu dengan keselamatan Anda atau komitmen Anda, dan saudara mengatakan, Pak, saya sudah lahir Kristen, nama Kristen, baptis 3 kali, tapi saya belum tahu. Kekristenan bukan masalah sertifikat, baptisan, atau keanggotaan. Kekristenan adalah masalah hubungan dengan Juru Selamat. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat di kota Daud. Saudara berjumpa dengan Dia, jadikan Dia Juru Selamat dalam hatimu, membangun hubungan dengan Dia setiap hari, berdoa dan beri keputusan untuk Anda melayani Dia. Caranya bagaimana? The best way to serve Jesus is serving people who like to have help or to get support from Jesus. Cara terbaik melayani Yesus adalah menolong orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Yesus pernah mengatakan, waktu aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Waktu aku lapar, kau kasih aku makanan. Waktu aku telanjang, kau kasih aku pakaian. Kemudian ada yang protes, kapan kami melihat engkau telanjang atau berada di penjara? Yesus mengatakan, apapun yang kamu lakukan untuk saudaramu yang terkecil ini, engkau sedang melakukan untuk aku. Artinya apa? Cara terbaik melayani Tuhan adalah berbuat baik untuk mereka-mereka yang sedang memerlukan kebaikan dari Tuhan. Tidak mesti harus khotbah di balik mimbar. Tidak mesti harus menjadi majelis, vikaris, evangelis. Lakukan kebaikan. Dan untuk itulah Anda diciptakan. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan kebaikan. Dia datang ke dalam dunia untuk menyadarkan Anda kembali supaya kita to do what Jesus does. Melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Amin. Amin. Jadi jelas sekarang, saudara-saudara. Kalau saudara sudah, Pak, saya jelas tapi saya belum menerima Yesus, saya akan kasih kesempatan. Anda mungkin bolak-balik ke gereja tapi belum punya hubungan pribadi dengan Yesus. Ini waktunya buka hati. Anda mungkin sibuk dengan perayaan Natal, bolak-balik ikut Natal, tapi belum tentu Anda memahami arti Natal. Dan hari ini sudah mengatakan, Pak, saya pengen damai Natal, tinggal dalam rumah tangga, tinggal dalam kehidupan saya, tinggal dan menyertai saya. Dan saya ingin menemukan panggilan hidup saya. Saya ingin damai Kristus tadi. Saya ingin keselamatan dari Kristus. Taruh tanganmu di dada. Saya akan berdoa buat saudara. Amin. Gampang saja. Saudara-saudara, buka hatimu dan katakan, Yesus, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku, menjadi penuntunku dan sahabatku. Amin. Bapa kami dalam surga, aku berdoa buat sahabat-sahabatku yang sedang menonton, yang sedang rindu untuk memiliki Engkau di dalam hati mereka, bersahabat dengan Engkau, menjadikan Engkau Juru Selamat, sahabat, pendamping, advokat, dan menjadi Tuhan dalam hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni segala dosa-dosa kami, ampuni segala kesalahan kami. Ampuni Bapa, dan kami hari ini mau menjadi pengikut-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin, amin, amin. Saya senang sekali kalau saudara berdoa dengan saya tadi. Doa itu adalah doa keselamatan, dan sejak saudara berdoa ini, saudara cari gereja, cari teman yang bisa membimbing saudara. Atau kalau saudara sudah menjadi orang percaya tapi belum sungguh-sungguh mengikut Tuhan, atau sudah lama mengikut Kristus kemudian lama meninggalkan iman saudara, kembali kepada Tuhan. Di bulan Natal ini, jangan menyia-nyiakan bulan Natal hanya dengan kesibukan mempersiapkan Natal, sibuk karena pesta Natal, sibuk merias pohon Natal.
Tapi Anda harus membuka hati supaya Natal itu betul-betul ada di dalam hati saudara, karena Kristus lahir. Kristus ada di dalam kehidupan Anda. Amin, saudara-saudara. Amin. Salam untuk semua yang sudah mengikuti. Selamat mempersiapkan Natal. Saudara-saudara, jangan lupa waktu menghias pohon Natal, ingat Sang Bayi Natal. Waktu Anda sudah mendekor rumah siap, jangan lupa Sang Bayi Natal. Waktu Anda mempersiapkan koor drama Natal atau saudara mempersiapkan pelayanan Natal, jangan lupa biarkan damai sejahtera Natal itu lahir dalam hati Anda. Penyertaan Tuhan, suara dari malaikat, joy to the world menjadi milik Anda sekeluarga. Selamat menyambut Natal. Kiranya Natal tahun ini menjadi Natal yang sangat berarti bagi Anda. Amin. Saudara-saudara, thank you very much. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah mendonasikan uangnya untuk memberi hadiah Natal bagi para penginjil hamba Tuhan di pedesaan yang sepatunya sudah rusak. Karena saya berjumpa dengan 2 di antara mereka yang waktu saya ketemu, saya ngelus dodo, oh Tuhan tolong, saya ingin memberkati hamba Tuhan ini. Sepatunya sudah mangap, sepatunya sudah rusak. Bahkan kemarin saya ketemu waktu wisuda siswa-siswi di penjara, siswa-siswa di penjara yang selesai mengikuti sekolah. Ada yang maju ke depan pakai jubah wisuda tapi pakai sandal jepit karena tidak punya sepatu. Saya terharu, saya ingin memberkati mereka. Dan dana yang terkumpul untuk membeli sepatu sudah ada 50 juta lebih sedikit ya. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung. Dan bagi Anda yang ingin memberkati hamba-hamba Tuhan dengan satu pasang sepatu seharga 200.000, saudara-saudara, Anda bisa menghubungi saya. Nanti SMS saja di nomor ini ya. Saya mau kasih tahu nomor ini yang bisa Anda hubungi. Saudara WA nomor ini ya, 081338665500. Dan di sini saudara, nanti ada staf saya yang akan menolong saudara, berhubungan dengan saudara bagaimana caranya mentransfer uang untuk beli sepatu untuk 1.000 hamba Tuhan. Perlu 200 juta dan sudah terkumpul 50 juta. Jadi saya percaya nanti ada banyak hamba-hamba Tuhan di daerah pedesaan yang akan terberkati oleh aksi Natal kita ini. Amin. Secara khusus saya mau menyampaikan terima kasih kepada sahabat yang baru saja mengirim, ya kan? Saya melihat mengirim lewat PayPal dari Australia. Thank you very much for Brother David Varga dan teman-teman yang sudah mengirimkan. Dan juga terima kasih untuk sahabat yang dari Jakarta yang baru mengirimkan 10 juta untuk membeli sepatu baru bagi para hamba Tuhan. Dan yang mau mengikut mendonasikan satu sepatu 200.000. Dan itu nanti kita akan kasih untuk para hamba Tuhan di acara Natal bulan yang akan datang. Jadi mungkin saudara-saudara, kita akan mulai menyortir nomornya dan berbagi dengan mereka sebagai hadiah Natal 1.000 hamba Tuhan. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan memberkati para hamba Tuhan yang memang tidak ada sepatu. Saya ketemu dengan mereka yang jalan kaki tanpa alas kaki. Jadi saudara-saudara, saya tergerak waktu itu melihat Pak Gottlieb datang ke rumah saya, sepatunya udah mangap. Saya langsung bilang, Pak, ambil 2 sepatu saya. Dia ambil 2 sepatu saya dan dia terima kasihnya tidak habis-habis. Saya ketemu dengan hamba Tuhan di Surabaya yang mengatakan, Pak, 3 tahun yang lalu Bapak kasih sepatu masih saya pakai. Dia menghargai sekali saudara-saudara dan mereka bangga sekali. Jadi saya mau mengatakan kepada Anda yang terbeban, mau berdonasi, mau menabur, mau membuat Natal tahun ini Natal yang luar biasa, mari kita berbagi 200.000. Anda memberkati satu hamba Tuhan dengan satu pasang sepatu yang akan menjadi hadiah Natal buat mereka. God bless you. Sukacita Natal menyertai Anda. Amin.